Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-45 ayat yang ke-13. Demikian firman-Nya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu Tuhanlah yang berdaulat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat bagaimana kehidupan manusia, sering sekali manusia berpikir bahwa hidupnya adalah miliknya sendiri, sehingga dengan demikian mereka merasa bebas untuk melakukan dan memutuskan segala sesuatu di dalam hidupnya. Dalam kesombongannya, manusia berpikir bahwa dirinya cukup berkuasa untuk menolak Allah, cukup berkuasa untuk mengatur Allah. Namun saudara-saudara, sapaan Tuhan pada hari ini mengajar kita bahwa kedaulatan Allah mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi. Artinya Allah lah yang berdaulat. Segala sesuatu tunduk kepada Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Allah memerintah kekuatan alam dan memakainya untuk mencapai tujuannya. Ia membuat hukum-hukum alam mengatur alam semesta. Bahkan iblis dan pasukannya hanya dapat bergerak dalam batas yang diberikannya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah juga berdaulat menggerakkan manusia, keadaan dan kejadian-kejadian. Daniel berkata, saudara-saudara, dalam penjelasannya, Allah mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Jika bukan Allah yang terus memelihara, tidak ada dari kita saudara-saudara yang dapat bertahan hidup sampai saat ini. Karena melihat bagaimana kebengisan si iblis, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Oleh sebab itu, bagaimanapun situasi kita, jangan pernah menyerah. Mari kita melihat pada peristiwa tembok Yeriko. Hanya dengan mengelilingi, meniup sangkakala dan bersorak-sorai, tembok Yeriko pun hancur, saudara-saudara. Sangat tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Bagaimana Daniel tidak bisa terbakar di dalam dapur perapian? Bagaimana singa menjadi bantal ketika Daniel tidur? Bagaimana Laut Merah terbelah? Dan masih banyak lagi saudara-saudara peristiwa-peristiwa kuasa Tuhan. Dan yang sangat mengesankan, keluarnya bangsa Israel dari Babel. Sangat berbeda dengan ketika mereka keluar dari Mesir, saudara-saudara. Dari Mesir masih ada perlawanan, masih ada kekuatan yang diperlihatkan oleh Tuhan. Tetapi dari Babel, bangsa Israel keluar hanya dengan bisikan Tuhan kepada Kores. Luar biasa saudara-saudara. Kebenaran firman Tuhan saat ini berkata, akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Hal itu terjadi saudara-saudara, bahkan diperlengkapi dengan kebutuhan kehidupan bangsa Israel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang penuh kasih masih memegang kendali, dan Dia sedang mengarahkan hidup kita kepada rumput yang hijau,
dan kepada air yang tenang. Namun bagaimanakah sikap kita bila Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang tidak masuk di akal untuk mengatasi masalah yang diperhadapkan kepada hidup kita? Di sinilah letak ujian iman, saudara-saudara, yaitu untuk percaya bahwa pengaturan Tuhan tidak pernah salah. Walau sulit diterima akal sehat. Ingatlah saudara-saudara yang terkasih, firman-Nya berkata di dalam Rom 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya sesulit apapun persoalan kita, separah apapun sakit kita, tetaplah teguh beriman kepada kedaulatan Tuhan, dengan berani mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap di pihak kita, peduli akan hidup kita, dan mengerti akan situasi kita. Dan ini yang perlu kita pegang, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Olehnya tetaplah percaya akan kedaulatan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan bahwa Allah lah yang berdaulat akan segala sesuatu. Untuk itu Tuhan, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun berada, sehingga melaluinya setiap pendengar bertumbuh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan ketika mereka lemah, mari Tuhan kuatkan. Ketika mereka menghadapi persoalan, berikan Tuhan jalan keluar. Ketika mereka jatuh sakit, mari Tuhan berikan kesembuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Segala sesuatunya berdaulat atas Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau perhadapkan ataupun Engkau percayakan kepada Hamba. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berikan Tuhan kesehatan bagi setiap orang, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tidak bosan-bosannya juga hamba-Mu berdoa untuk itu Tuhan. Saudari perempuan Mama Ella, Tuhan berikan kesembuhan. Hamba-Mu percaya tepat pada waktu Tuhan akan memberikan kuasa kesembuhan buat setiap orang yang percaya. Saudari perempuan adalah pribadi yang percaya kepada Engkau. Tuhan Yesus berikan dengarkan seruan. Itu juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-Ku yang ada di Batam, istriku, anak-anakku Tuhan. Kau balik bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka dalam setiap hari yang Tuhan berikan bisa menjadi saksi dan selalu hanya mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tidak bosan-bosannya hamba-Mu berdoa untuk situasi dan kondisi yang terjadi di negara kami. Berikan kedamaian. Oleh akan virus Tuhan, mari Engkau tengking virus corona dari muka bumi ini. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba-Mu percayakan dalam satu nama yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam bagi kita semua, salam sehat.